10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan persiapkan pikiran dan hati kita saat ini untuk mengikuti ibadah online service dari Wesley Methodist Church. Bersama-sama kita akan membaca dari Mazmur 98 ayat 4 sampai 6. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. 全地都要向耶和华欢乐，要发起大声欢呼歌颂，要用琴歌颂耶和华，用琴和诗歌的声音歌颂他，用号和角声在大君王耶和华面前欢呼。 Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Shalom. Selamat mengikuti WMC online service. Kita bersyukur akan kebaikan Allah terus memelihara kita di dalam hari-hari ini. 主内弟兄姐妹们平安，欢迎参加卫视里网上的崇拜。我们感谢上帝在这日子里仍然看顾我们。 Kita akan memuji Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik. 我们来赞美神，上帝何等的美好。 Syukur kepada Tuhan untuk setiap hari yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kita ingat tidak ada habis-habisnya kasih dan rahmatnya Tuhan buat kita. Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. 天父你何等的美好，天父你何等的美好，你这爱已满溢在我一生。天父，我肩上感谢。天父，我肩上谢献上。今天所赐的足足，是你早已为我预备。
setiamu buat kami. Habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu. Besar setiamu. Katakan besar setiamu. Besar setiamu. Katakan sekali, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita berdoa，我们低头祷告。阿爸父啊，荣耀归于你，你在十字架的大能使我们得释放，这是你的恩典和怜悯，我们向你献上感恩。主啊，我们在日常生活中所面对的问题，家庭、儿女、健康、经济问题、灵性危机、人与人之间的关系等等，你都知道。而你对我们说，凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。今早我们来到全能父上帝的面前，承认我们所犯的罪。在这新冠肺炎的疫情中，我们失去了我们的焦点，我们也把我们的焦点放在我们的烦恼和我们的失望。我们忘了我们有一位可以给我们开出路的真神。主啊，饶恕我们，求圣灵帮助我们，让我们不停地依靠我们的救主。今早我们要用渴慕的心来到你面前，来敬拜、歌颂、赞美你。请圣灵来聆听你的话语。我们在今早的崇拜、恭敬、交托在主的手中，愿一切的颂赞、荣耀都归于你。奉耶稣基督的名，阿门。 Amin. Allah itu baik, amin. Allah itu baik, amin. 神真美好，阿门。 Allah itu baik, sungguh baik bagiku dan bagi kita semua. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan,
起的爱是永远不改变，是在今在直到永远，在他生命里有奇妙潜能，有耶稣何等的伟大。kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Yesusku luar biasa. Yesusku. Bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, mari kita mendeklarasikan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Woman, amin. Pagi ini kita boleh datang ke hadapan Tuhan bukan karena kita baik, tetapi karena Allah telah menebus dan memanggil kita. 今天早上我们可以来到神面前，不是因为我们善良，乃是因为上帝获召我们，从罪中救赎了我们。 Kita mau menyambut firman Tuhan yang akan disiapkan pendeta Simon Chandra dengan pujian semua karena anugerahnya. 我们唱诗预备心，一切都是因为他的恩典。来聆听何文赞牧师要与我们分享神的话语。 Kebaikanmu bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat itu kaya
bila kau dapat, itu karenanya. Bila kau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya bagi kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih, suatu sukacita kita boleh bertemu kembali, mendengarkan firman Tuhan, beribadah bersama, dan kita juga boleh terus mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kesehatan dari Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami rindu boleh meneduhkan hati dan diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Pakai hamba-Mu sehingga dia boleh berkata-kata. Pakai setiap kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan boleh mempersiapkan hati kami mendengarkan sabda-Mu. Kamu serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam kehidupan kita ini, manusia, ya kita ini selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kadang kita mendapatkan jawaban yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita juga melihat, kadang ada jawaban yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ada orang bertanya juga bukan karena dia tidak tahu jawabannya, tetapi dia sudah tahu jawabannya, dia hanya ingin mengetes, menguji sampai di mana pengetahuan kita. Nah, oleh sebab itu ada juga orang yang bertanya, dia bukan hanya mengetes, tapi dia juga ingin menerima jawaban itu sesuai dengan dirinya. Jadi dia sudah ada jawaban, dia tanya pertanyaan. Nah, kalau pertanyaannya pas sesuai dengan dirinya, dia akan setuju. Nah, kalau tidak sesuai dengan jawaban yang sudah ada pada dirinya, dia akan tidak setuju, malahan tidak setuju bukan hanya jawaban orang itu, juga terhadap pribadi orang itu. Memang manusia itu suka bertanya, Bapak Ibu yang kekasih. Ya, suka bertanya, ada apa ini, ya, apa yang terjadi, ya. Nah, mempertanyakan itu sesuatu yang sangat wajar sekali. Menanyakan sesuatu yang kita tidak ketahui, juga menanyakan sesuatu yang mungkin menjadi pergumulan kita. Nah, kita juga perlu ya bertanya itu kepada sesuatu yang penting. Nah, kalau yang tidak terlalu penting, ya basa-basi, saya pikir kita kurangi gitu ya. Misalnya saya datang rekaman, ya lalu bertemu dengan orang, ya datang ke gereja ya, memang kita ke gereja. Ke kantor ya, memang kita ke kantor ya, sudah ada di situ. Nah, selagi makan siang juga sama gitu ya. Ya, apa kabar? Ya makan siang ya? Memang sudah makan siang begitu ya, tidak perlu bertanya lagi. Nah, oleh sebab itu kita perlu menanyakan sesuatu yang penting. Sokrates kita tahu adalah seorang filosof dari Athena. Dia itu adalah seorang yang begitu luar biasa. Dia lahir ya sebelum Kristus gitu ya, sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi dia adalah seorang yang pintar begitu. Dia pintar juga, dia memakai cara yang disebut dengan dialektika ataupun berdialog.
Dia sering bertanya dengan lawan berbicaranya. Menanyakan, lalu menanyakan lagi jawabannya apa, lalu dari jawaban itu ditanyakan lagi. Sehingga ditelusuri sampai orang itu memberikan jawaban dan akhirnya orang itu jadi mengerti ya apa yang ditanyakan dan apa yang menjadi jawaban bagi dirinya. Nah, sebenarnya Sokrates juga tidak memberikan jawaban ya kepada orang-orang yang bertanya kepada dia. Dia hanya bertanya kembali. Nah, oleh sebab itu, saudara yang kekasih, Tuhan Yesus di dalam kehidupan dia di dunia ini, dia juga sering bertanya. Sering bertanya itu di dalam arti bahwa orang bertanya kepada dia tentang sesuatu, lalu dia berbalik bertanya, ya apa yang menjadi pergumulan mereka. Sebagai orang yang percaya, kita juga banyak bertanya, ya untuk apa saya hidup di dunia ini? Dan jika kita ditanya, dan sebagian besar orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saya bertanya untuk apa tujuan hidup kamu di dunia ini? Sebanyak-banyaknya orang juga memberikan jawaban yang hampir bersamaan. Dikatakan aku hidup di dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Aku hidup di dunia ini adalah untuk melayani Tuhan. Apakah jawaban itu salah? Tidak, Bapak Ibu yang kekasih. Jawaban itu tidak salah, tetapi jawaban itu adalah jawaban yang global begitu ya, yang agak umum, yang tidak mencapai apa yang diinginkan di dalam pertanyaan untuk apa kita ada di dunia ini. Nah, kita sering juga memunculkan pertanyaan di saat-saat pandemi ini. Saat menghadapi kesulitan, penderitaan, himpitan ekonomi, kita sering bertanya di mana Allah itu? Di mana dia sekarang? Pada saat kita mengalami penderitaan, seakan-akan kita salahkan Allah, salahkan keadaan, salahkan virus yang ada, salahkan tetangga, salahkan orang lain. Ya, seakan-akan mengatakan bahwa Allah itu tidak tahu apa yang terjadi dengan diri kita, apa yang menjadi pergumulan diri kita. Dia tidak tahu apa yang menjadi tantangan kita pada saat ini. Allah tidak tahu keadaan ekonomi kita yang begitu sulit sekarang ini. Saya dipecat, ya saya tidak mempunyai pekerjaan, ya saya harus dirumahkan. Bagaimana dengan anak-anak saya, dengan istri saya, mereka harus makan apa? Sering kita menyalahkan kepada kondisi, situasi di sekitar kita ini. Kita terlalu sibuk untuk bertanya dan bertanya di manakah Allah. Kita menganggap Allah itu juga miskin, ya kenapa? Karena kalau kita di PHK kan alangkah baiknya ya Allah itu mencurahkan gitu ya uangnya dari surga begitu untuk kita supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Oleh sebab itu kita mengatakan bahwa Allah itu sepertinya tidak ada. Allah yang selama ini saya berdoa juga tidak memberikan jawaban. Tidak mengubah saya yang dari miskin menjadi kaya. Tidak mengubah dari saya yang PHK menjadi sekarang mendapatkan pekerjaan mungkin menjadi manajer. Di masa-masa sulit ini memang manusia mendapatkan himpitan-himpitan. Sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, tapi kadang manusia juga ingin mendahului Allah. Seakan-akan dia lebih tahu daripada Allah. Bertindak seperti Allah selayaknya. Manusia tidak sabar menantikan uluran tangan Tuhan. Yang dikatakan kita selalu menyembah mengatakan Allah itu baik. Ya sampai dinyanyikan dengan jempol Allah itu baik. Tetapi di manakah Allah? Sering kita pertanyakan pertanyaan ini. Dan dia seakan-akan tidak membantu kita di saat-saat kesulitan ini. Di saat pandemi COVID-19 ini. Seakan-akan Allah itu tidak tahu. Seakan-akan Allah itu berhutang kepada kita dan harus memberikan jawaban serta menunjukkan yang terbaik. Ya, kita mendapatkan pekerjaan yang terbaik di saat-saat seperti ini. Dan seakan-akan ingin agar Allah itu cepat bertindak di dalam kondisi COVID-19 ini. Jadi saya tadi katakan bahwa kita ini sudah bertindak seperti Allah. Kita yang menyuruh Allah itu untuk melakukan sesuatu. Nah, lebih parah lagi bahwa kita ini menganggap Allah itu tidak berkuasa. Allah itu sudah kehilangan kuasanya. Kenapa? Karena dikatakan bahwa Allah itu
Tidak mempunyai kuasa. Kenapa? Karena keadaan sekarang ini begitu sulit. Dan kalau Allah yang maha kuasa, tentu dia akan mengenyahkan, menghabiskan, ataupun menghilangkan COVID-19 ini. Kita ini sudah berperan seperti Allah. Allah yang kita kenal seakan-akan jauh dari kita. Kita bertanya, di manakah Allah? Kita sudah lupa dan melupakan siapa Allah itu dan siapa Allah yang kita sembah selama ini. Jika kita mau jujur, sebenarnya Allah dengan kita sebagai manusia, kita mempunyai relasi hubungan yang sangat baik. Kenapa? Karena Allah itu adalah pencipta dan kita ini adalah ciptaan. Kita ciptaan ini bukan seperti yang biasa-biasa saja. Terakhir diciptakan manusia itu. Dikatakan manusia dibangun dari debu dan tanah. Lalu Allah menghembuskan rohnya ke hidung manusia itu. Sehingga manusia itu menjadi manusia yang hidup. Artinya manusia dan Allah itu mempunyai relasi yang sangat baik. Tetapi manusia sudah kehilangan pengertian. Di dalam keadaan yang terhempit ini, manusia sering bertanya, siapa Allah? Padahal kita sebagai manusia kita sadar, kita ini adalah diciptakan Tuhan. Kita tidak bisa melebihi Allah itu. Sebenarnya apa yang merupakan kebanggaan manusia? Tidak ada. Karena dia terbuat dari debu dan tanah, tidak ada yang bisa dibanggakan. Sehingga dikatakan bahwa semua itu adalah karena anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena rupa kita indah, bukan karena kekayaan kita indah, baik dan banyak. Tetapi karena itu semua adalah anugerah Tuhan. Manusia sudah lupa tentang hal ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, kita terus bertanya di mana Allah, di mana dia sekarang, kenapa dia berdiam diri. Kita sudah melupakan siapa Allah yang kita sembah itu. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar menemukan jawabannya dari Roma pasal yang ke-11 ayat 33 sampai 36. Saya tidak membaca bagian ini semua karena bagian ini sudah saya pilah-pilah. Nanti pada saat poin-poinnya itu saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Bagian ini Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36 adalah merupakan doksologi. Dan judul yang diberikan juga kita lihat bahwa itu adalah doksologi gitu ya. Nah, doksologi. Dokso itu adalah apa? Doksa itu adalah pujian. Logos itu adalah firman ataupun berbicara. Jadi sebuah himne, sebuah puji-pujian pendek yang digunakan di berbagai kebaktian Kristen seringkali dinyanyikan pada akhir kebaktian. Doksologi. Ya, atau di dalam bahasa Mandarin san i song gitu ya. Jadi sepertinya yang terakhir begitu. Kalau sudah dengar doksologi, nah itu sudah kebaktian akan berakhir. Mengapa pasal 11 ini sudah diakhiri dengan doksologi? Padahal kita temukan ya Roma itu, ya kitab Roma yang ditulis Paulus ini adalah mempunyai 16 pasal. Pasal ke-11 ini seakan-akan ditutup dengan doksologi. Seakan-akan sudah ditutup. Kenapa masih ada pasal 12 sampai pasal 16? Oleh sebab itu mari kita coba lihat sedikit tentang pembagian ini. Ya, pasal 1 sampai pasal yang ke-11 adalah tentang manusia berdosa. Manusia yang bersalah di hadapan Tuhan. Bagaimana Allah membenarkan manusia itu. Dan bagaimana Allah menyelamatkan umat Israel. Dan diakhiri ataupun ditutup dengan doksologi. Nah, mulai dari ayat pasal 12 sampai pasal yang ke-16 itu berisi tentang kehidupan di dalam tubuh Kristus dan rencana Paulus yang dituliskan dan ditutup diakhiri dengan salam dari Paulus. Kembali lagi dari pertanyaan, siapakah Allah itu? Dari Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36 kita akan menemukan yang pertama, Dia adalah Allah yang maha tahu. Ayat 33 sampai 34. Demikian firman Tuhan dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan dan
Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Dua ayat ini mencerminkan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Di dalam perjanjian lama, kita temukan seorang raja yang seakan-akan apapun dia tahu. Dia penuh dengan hikmat dari Tuhan. Pemberian Tuhan kepada dia. Kita tahu itu adalah Raja Salomo. Dia seorang raja yang penuh hikmat. Boleh dikatakan pada saat itu dia tahu segala-galanya. Tahu jawaban yang terbaik. Alkitab mencatat mengatakan tidak ada yang berhikmat seperti dia. Artinya Salomo ini, baik sekarang ataupun pada masa-masa yang akan datang. Kita sangat mengenal dengan hikmat Raja Salomo. Mungkin Anda ingat ya bahwa ada dua orang ibu yang mengadu kepada dia. Dua ibu ini melahirkan anak masing-masing, tetapi salah satu ibu itu pada saat malam tidur dia menggencet ya ataupun tertindih anaknya sehingga anaknya mati. Lalu dia karena mereka ruangannya sama, lalu dia mengganti anaknya yang mati itu dengan anak yang hidup. Dan kita tahu ya cerita ini, ya singkat cerita saja, mereka lalu dibawa ke sana dan karena mereka sama-sama mengatakan bahwa akulah ibu dari anak ini. Dan begitu berhikmatnya Raja Salomo, kita juga tidak kepikir ke sana. Dia bukan memberikan jawaban, tapi dia katakan ambil sebilah pedang yang tajam, lalu belahlah bayi ini menjadi dua bagian. Karena dua-dua ibu ini mengatakan ini milikku, ini milikku. Begitu berhikmat dan dia melihat ada seorang ibu yang menangis mengatakan biarlah dia mempunyai anak itu. Itu menandakan hati seorang ibu. Dia melihat hal itu dan penuh dengan hikmat dikatakan inilah ibu yang sejati. Tetapi pihak yang lain ibu itu mengatakan anak saya mati biarlah kita sama-sama mati anaknya ya. Jadi dalam hal ini kelihatan bahwa ibu yang merelakan untuk dibagi dua itu adalah ibu yang palsu. Begitu berhikmat. Tetapi hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo itu dari Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa Allah itu lebih tahu, lebih berhikmat daripada Salomo. Nah, jika kita baca di dalam perjanjian baru, kita juga menemukan ada dua orang suami istri di dalam Kisah Para Rasul, yaitu Ananias dan Safira. Mereka pikir bahwa hikmat manusia itu memang ada batasnya. Mereka pikir dengan cara mereka sendiri mereka bisa menipu manusia. Nah, mereka mengatakan apa? Kami sudah mempersembahkan, di saat itu mereka lagi ngetrennya gitu ya, memberikan persembahan setelah menjual rumah, menjual tanah, lalu semuanya mereka persembahkan. Boleh semuanya, boleh sebagian, boleh hanya 10%. Tetapi suami istri ini bersepakat. Mengatakan apa? Bahwa mereka mengatakan kami memberikannya semua untuk dipersembahkan. Padahal mereka simpan sebagian untuk dirinya. Mereka pikir dengan cara seperti itu mereka merasa bangga. Orang lain lalu akan memuji dia. Dan Petrus pada saat itu dianggap adalah seorang nelayan yang tidak tahu apa-apa. Seakan-akan menghina hamba ini, hamba dari Tuhan ini. Dia tidak tahu apa-apa, dia tentu tidak mempunyai hikmat. Tetapi memang betul, manusia tidak mempunyai hikmat. Tetapi hikmat itu adalah dari Tuhan. Dan Roh Kudus berbicara kepada Petrus yang mengatakan orang ini tidak jujur. Suami istri ini tidak jujur. Dan kita sudah tahu akhir ceritanya mereka keduanya lalu dihukum mati. Bukan oleh Petrus, tapi mereka itu seperti mungkin mendapat serangan jantung begitu ya. Tapi Tuhan bisa pakai segala cara gitu ya. Sehingga orang itu, kedua suami istri ini yang sepakat untuk menipu Tuhan, dia ataupun mereka berdua itu dimatikan oleh Allah. Jadi jangan main-main dengan hikmat Tuhan. Jangan main-main dengan hikmat dari Roh Kudus. Mungkin menganggap hamba Tuhan ini tidak ada apa-apanya. Hamba Tuhan ini bego begitu. Tetapi ingatlah bahwa kita mempunyai Allah yang penuh dengan hikmat. Roh Kudus yang bisa memberitahukan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, Allah itu adalah Allah yang sangat berhikmat. Hikmat Allah itu melebihi hikmat Salomo. Hikmat daripada orang-orang yang ada di seluruh dunia ini. Allah itu maha tahu. Dia tahu segala sesuatu. Dia tahu segala pergumulan kita. Oleh sebab itu kita jangan bertindak seperti Allah.
Ya, sepertinya mengatakan Allah itu tidak mampu, Allah itu tidak tahu. Padahal Allah tahu di dalam segala pergumulan kita. Dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita bergumul, mungkin sakit penyakit kita. Kita bergumul dengan banyak hal, mungkin dengan income kita, mungkin dengan pendapatan kita, mungkin dengan pekerjaan kita. Tuhan tahu segala pergumulan kita. Dan kita disadarkan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Dia tahu segala-galanya. Dia tahu apa yang diperbuat oleh manusia. Kita menemukan juga Daud pada saat dia berzina. Allah tahu nggak? Allah tahu. Dan Allah juga menegur Daud supaya dia bertobat. Dan memang dia bertobat. Kita bersyukur. Jadi pada saat Allah yang penuh dengan hikmat mengetahui segala sesuatu dan melihat hal ini, menegur. Dan saya katakan, biarlah kita bertobat. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha tahu. Yang kedua, kalau kita tanya siapakah Allah itu? Yang kedua, dia adalah Allah yang maha kaya. Itu tercatat di dalam ayat yang ke-35. Roma pasal 11 ayat 35 mengatakan, atau siapakah yang pernah memberi sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Siapa yang bisa memberi sesuatu artinya mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan? Tidak ada seorang pun. Allah itu pemilik alam semesta ini. Dia tidak akan kekurangan kalau kita tidak memberi kepadanya. Karena dia adalah Allah yang kaya, yang maha kaya. Di dalam perjanjian lama kita mencatat orang yang paling kaya itu adalah ya Abraham ya. Tetapi saya akan fokus kepada Salomo. Raja Salomo ini penuh dengan kekayaan. Sehingga apa-apapun yang sudah dipersiapkan oleh Daud, emas, kayu dan lain sebagainya, begitu melimpah. Dan dikatakan emas begitu berlimpah sehingga perak yang merupakan standar kedua dari kemewahan ini dikatakan sepertinya tidak berharga ataupun tidak bernilai. Kemudian pada saat Salomo mempersembahkan bait Allah, dia juga mempersembahkan banyak korban. Artinya apa? Bahwa dia adalah Allah yang begitu kaya. Dia adalah raja yang begitu kaya yang mempersembahkan segala sesuatu untuk Tuhan. Artinya apa? Dia sadar siapa dirinya. Dia sadar bahwa dia itu adalah ciptaan Tuhan. Dia hanya manusia biasa saja. Sehingga segala kemuliaan itu ada bagi Allah. Dia mempersembahkan segala sesuatunya bagi Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, di perjanjian baru kita juga temukan. Ya kita pikir di dalam dunia ini ya Allah kaya, ya saya juga perlu mencari kekayaan karena Allah kaya. Itu menunjukkan bahwa saya ini percaya kepada Tuhan, saya kaya. Itu pengertian yang salah. Ya, pengertian yang salah dalam arti bolehkah manusia kaya mencari kekayaan? Itu boleh. Tapi jangan menghalalkan semua cara. Ya kalau Tuhan memberikan kekayaan itu juga ingin menguji orang itu sampai di mana dia menata layani keuangan yang ada. Kalau kita tidak bisa menata keuangan kita, Tuhan berikan kekayaan begitu banyak, kita ini akan kebablasan. Mungkin kita ini sering mabuk-mabukan, pesta pora, melakukan dosa-dosa. Nah kembali lagi, di dalam perjanjian baru ada seorang bernama Zakius. Dia begitu kaya, dia seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Dia begitu kaya dan dikatakan dalam firman Tuhan, dia begitu kaya tetapi dia tidak mempunyai teman. Dia begitu kaya tetapi dia tidak bahagia. Pada saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus di atas pohon, karena kita tahu dia pendek, ya kita tahu cerita ini, saya tidak mengulang. Dia panjat pohon itu lalu melihat Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus melihat dia, mengatakan pada hari ini aku akan tinggal di rumahmu, makan bersama dengan engkau. Begitu bahagianya Zakius setelah dia mengenal, percaya, melihat Tuhan Yesus. Dia mengundang Tuhan Yesus. Bukan hanya mengundang dia, Tuhan Yesus sendiri dengan inisiatif datang kepada orang berdosa seperti itu. Dan akhirnya hatinya diubahkan. Kekayaan tidak membuat kebahagiaan. Zakius akhirnya sadar dia tidak punya teman. Zakius juga sadar dia kekayaannya tidak bisa memberikan kebahagiaan kepadanya. Sehingga akhirnya bagaimana? Akhirnya Zakius mengatakan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Siapapun yang saya peras, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Dia boleh dikatakan menjadi jatuh miskin. Tapi kebahagiaan itu begitu luar biasa.
Dia setelah bertemu dengan Tuhan Yesus yang kaya secara rohani, memberikan pemulihan kepada dia. Oleh sebab itu kekayaan Allah itu jangan dihitung dari materi, tapi dihitung daripada kekayaan rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan itu maha kaya karena dia pemilik alam semesta ini. Tapi terlebih adalah dia kaya untuk memberikan kasih-Nya kepada kita. Yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dunia ini. Untuk menebus dosa-dosa kita. Kita yang miskin itu menjadi kaya. Kaya di dalam arti bukan secara materi, tapi kita ini begitu sukacita. Karena kita memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang kekasih, kekayaan di dunia boleh kita cari, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kita lupa untuk mencari Tuhan. Sehingga kita lupa siapa Allah yang kita sembah. Kita lupa bahwa Allah itu pemberi segala berkat kepada kita. Kita sadar di masa pandemi ini, persembahan gereja juga menghadapi penurunan. Data dari bilangan Research Center juga mengatakan ada gereja-gereja yang turun persembahannya dari 50 sampai 60%. Jadi hanya sisa 30 atau sampai 40% saja ataupun 50% saja pendapatan. Ya, dikatakan pendapatan sebenarnya saya tidak setuju. Itu adalah persembahan yang sudah semakin seret masuk ke gereja. Banyak menjadi pergumulan mengatakan gereja-gereja menjadi bingung. Apakah gaji pendetanya harus dikurangi? Apakah ya kegiatan aktivitas harus dikurangi? Apakah ada pegawai-pegawai yang perlu dikurangi? Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, kadang kita berfokus kepada pendapatan. Berapa persembahan kita minggu ini? Kita sudah lupa bahwa Allah itu adalah Allah yang kaya. Allah yang berlimpah-limpah memberikan kepada kita. Kita bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan? Apa yang salah? Apa yang salah pada diri kita? Karena tidak ada yang datang beribadah untuk memberikan persembahan sehingga kita lupa bahwa Allah itu adalah Allah yang kaya. Kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan jemaat kita untuk memberi. Memang benar kita sebagai jemaat harus memberi. Tetapi kita juga harus mengerti mereka juga dalam keadaan sulit. Sehingga kita membuka dikatakan sebagai Wesley Jakarta Care. Memperhatikan orang-orang yang bisa jualan sesuatu yang memberi pertolongan kepada mereka. Untuk hidup mereka bisa keterusan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih kita perlu mengerti. Di dalam bergereja kita perlu bersandar kepada Tuhan. Kita bergereja ini Allah kita Allah siapa? Allah yang bagaimana? Siapa Allah itu? Kita perlu tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang kaya. Allah tidak mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan manusia. Kita lupa bahwa Allah itu adalah pencipta, pemilik alam semesta ini. Konsep-konsep yang salah ini yang sering ada di dalam pikiran kita, di dalam mengelola gereja, di dalam kita mengelola kehidupan kita hari lepas hari. Kita harus tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang kaya. Kita sudah lupa bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kaya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita dikatakan anak Tuhan, seperti di dalam firman Tuhan dikatakan Allah begitu baik. Engkau yang jahat pun, ya sewaktu anak meminta roti, engkau tidak memberikan batu kepadanya. Oleh sebab itu camkanlah ini, Bapak Ibu yang kekasih. Allah itu adalah Allah yang maha baik. Allah yang memberi kita melebihi apa yang kita pikirkan. Kita adalah anak-anak Tuhan, harus mempunyai pengenalan Allah yang lebih mendalam. Oleh sebab itu sumber utama bukan kepada pendeta, bukan kepada gereja. Tapi sumber utama itu adalah kembali lagi. Siapakah Allah itu yang kita sembah? Itu yang kedua. Yang ketiga, siapakah Allah yang kita sembah? Yang ketiga adalah Dia adalah Allah yang maha mulia. Ayat ke-36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai ditutup dengan amin. Allah kita adalah Allah yang maha mulia. Konsep ini harus ada di dalam pikiran kita. Konsep ini harus ada di pikiran kita. Allah itu adalah Allah yang maha mulia. Kita harus memuliakan Tuhan. Di dalam pikiran kita. Di dalam tingkah laku kita. Di dalam percakapan kita. Kita harus selalu memuliakan Allah kita.
Karena Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Konsep ini harus ada di dalam diri kita. Kita harus tahu, dan kita juga semuanya sudah tahu bahwa bagaimana tentang diri Ayub di dalam perjanjian lama. Ayub ini di dalam tempo 1 hari dia kehilangan harta benda, kehilangan anaknya laki-laki, kehilangan anaknya perempuan. Dia kehilangan segalanya termasuk juga kesehatannya. Tetapi di dalam keadaan seperti itu dia tidak mengutuk Allah. Istrinya malahan mengatakan, Allah yang bagaimana kamu sembah ini? Kutuklah dia, mati sajalah, tidak ada gunanya lagi. Tetapi Ayub begitu setia, kita perlu belajar. Ayub di pasal 1 ayat 21 dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, artinya muliakanlah Tuhan. Dengan kata lain, segala sesuatu itu adalah milik Tuhan. Dan biarlah segala sesuatu yang terjadi itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ayub sadar siapa dirinya. Apa yang ada pada dirinya adalah milik Tuhan. Dari Allah dan milik Allah. Sadar akan pemilikan adalah hal yang penting sekali. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kita perlu semakin disadarkan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha mulia. Tuhan Yesus juga, kita belajar, kita sebagai murid Tuhan Yesus, ya, mengikuti Dia sebagai disciple. Sebagai murid kita juga belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam kehidupannya dia tidak memuliakan dirinya. Dia melakukan mujizat juga bukan untuk menunjukkan kemuliaan dirinya. Termasuk juga sampai di atas kayu salib pun. Di Taman Getsemani juga seperti itu. Dia tidak memuliakan dirinya. Dia memuliakan Allah Bapa di surga. Ada satu peristiwa yang terjadi pada saat Tuhan Yesus naik ke atas gunung bersama dengan murid-muridnya. Dan di saat itu kita melihat kemuliaan terjadi pada diri Tuhan Yesus. Dia bercakap-cakap atau berbicara dengan Musa dan Elia. Dan pada saat dia turun, wajahnya itu penuh dengan kemuliaan. Itu tercatat di dalam Matius pasal 17 ayat 2 dikatakan, lalu Yesus berubah rupa di hadapan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Artinya apa? Ada terang cahaya kemuliaan dari diri Tuhan Yesus. Kesadaran diri kita mengenal Allah yang kita sembah adalah penting. Karena sudah terlalu sering kita berkata, kita menyembah Dia. Mari kita menyembah Dia. Tetapi kita sudah kehilangan rasa kemuliaan Allah yang begitu luar biasa. Di dalam pelayanan kita sering mengatakan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi benarkah sering kita lakukan itu? Dan kita harus memeriksa diri kita sendiri. Apakah kita sering memuliakan diri kita sendiri? Jangan mencari kemuliaan. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Kita sadar siapa diri kita. Seperti yang pernah saya ceritakan di Lukas pasal 17 ayat ke-10 dikatakan, setelah hamba itu melayani tuannya, demikian juga pada akhir, di ayat 10 juga dikatakan, demikian juga kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, sesudah di dalam pelayanan ini, hendaklah kamu berkata, apa yang dikatakan? Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Benar bahwa kita ini adalah hamba yang sebenarnya tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Dialah Allah yang perlu dimuliakan, yang perlu ditinggikan. Bukan karena kita memuliakan Dia, maka Dia menjadi mulia. Tetapi Dia memang Allah yang mulia. Tidak perlu menunggu sampai kita memuliakan Dia. Bagian dari kitab Roma ini ditutup. Ya, tadi saya katakan ini merupakan doksologi. Tetapi rupanya dilanjutkan. Paulus itu begitu luar biasa. Dia melanjutkan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Ini tidak saya uraikan, tapi kita akan melihat intinya. Setelah segala sesuatunya selesai, ya di dalam doksologi,
lalu dia memulai sesuatu yang indah yang ingin kita lakukan. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa yang merupakan isi daripada dua ayat ini adalah berupa nasihat. Pertama, nasihat agar kita mempersembahkan persembahan tubuh. Artinya apa? Tuhan ingin agar kita mempersembahkan diri kita. Bukan untuk menjadi pendeta dan lain sebagainya, bukan. Kalau Anda terpanggil ya puji Tuhan. Adalah mempersembahkan diri, artinya kita ini tidak ada apa-apanya. Ini adalah aku. Aku hanya bisa mempersembahkan diriku untuk Tuhan. Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Bukan hanya mempersembahkan diri begitu saja. Tapi adalah yang kudus. Kita terus memeriksa diri kita. Dan yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, agar kita tidak serupa dengan dunia ini. Jangan membawa apa yang ada di dalam dunia ini masuk ke dalam gereja. Sehingga pemikiran-pemikiran kita dikatakan pemikiran duniawi. Kecemasan-kecemasan oke. Tapi ingat bahwa kita mempunyai Allah. Siapa yang Allah yang kita sembah? Tadi saya sudah katakan. Bapak Ibu yang kekasih, kemudian kita bukan hanya tidak serupa dengan dunia ini. Tapi kita juga harus memperbaharui budi kita. Memperbaharui budi kita. Artinya diingatkan bahwa kita dapat memuliakan Allah dengan hidup kudus di hadapannya. Kita sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan siapakah Allah yang kita sembah. Sebentar. Biarlah melalui kitab Roma ini kita belajar. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan pelayanan kita, selalu tanyakan 3 pertanyaan yang penting ini. Apakah itu berasal dari Dia? Apakah itu yang Dia inginkan untuk kita lakukan? Yang kedua, apakah itu oleh Dia? Artinya oleh Dialah kita melayani. Apakah itu adalah dilakukan untuk Dia ataupun kepada Dia? Biarlah segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengatakan, lakukanlah sesuatu yang kecil, lakukanlah dengan setia. Di Matius pasal 25 ayat 40 juga dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lakukanlah semuanya, perkara-perkara kecil dengan setia. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 17 juga dikatakan, dengan segala sesuatu yang kamu lakukan, perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Dia, kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu yang kekasih, Roma pasal 11 ditutup di dalam ayat yang ke-36. Ada pepatah yang mengatakan tidak ada pesta yang tidak bubar. Dan kita belajar dari Paulus, apapun yang kita kerjakan pasti akan mempunyai akhir. Malah di tengah-tengah surat dari Paulus kepada orang-orang di Roma itu juga ditutup di pertengahan. Dan ingin sesuatu yang diperbaharui pada pasal yang ke-12. Mari kita merefleksikan diri di masa pandemi ini, kita mudah kehilangan fokus. Fokus kita hanya kepada manusia, saya dan saya. Saya susah, saya begini, saya begitu, gereja saya, jemaat saya, pelayanan saya, masa depan saya, keluarga saya. Lebih banyak fokus kepada diri sendiri. Marilah kita belajar dari kitab Roma, yang pasal 11 yang tadi saya uraikan. Sekarang kita boleh fokuskan diri melihat kepada Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bukan fokus kepada pendeta atau pemimpin jemaat. Tetapi saya pribadi boleh fokus kepada Allah yang saya sembah. Segala sesuatu ditunjukkan kepada kemuliaan Allah. Itulah yang dinyatakan di dalam Roma pasal 11 ayat 36. Hanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhanlah kemuliaan.
Yang menjadi pertanyaan, apakah di dalam kehidupan kita selalu memuliakan Tuhan di dalam perkataan kita? Apakah perkataan saya memuliakan Tuhan? Di dalam pikiran kita, apakah pikiran saya memuliakan Tuhan? Di dalam tingkah laku kita, apakah tindakan kita ini memuliakan nama Tuhan? Paulus menyatakan kepada segala sesuatu berasal daripada Allah. Artinya Tuhanlah sumber segala sesuatu. Itulah Allah yang kita sembah. Saat ini kita salah paham. Mungkin tujuan kita bukanlah Tuhan. Sebaliknya tujuan kita adalah memuliakan diri kita sendiri. Mencapai kesuksesan pribadi. Menggenapi obsesi diri kita. Yang pada akhirnya membuat kita tidak mengalami kepuasan. Sebaliknya hanya merasakan kekosongan yang mendalam. Satu-satunya pribadi yang bisa mengisi kekosongan di dalam hidup kita hanyalah Tuhan Yesus secara pribadi yang kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Dialah tujuan hidup kita. Untuk dialah kita ada dan untuk dialah kita hidup. Bapak Ibu yang kekasih, apakah hidup kita dan apa yang kita lakukan sudah seperti yang Tuhan mau? Mari kita merefleksikan diri. Diri kita diciptakan olehnya untuk memuliakan Dia. Untuk memuliakan Dia dengan segenap aspek kehidupan kita. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita bertumbuh di dalam Tuhan, agar kita bukan memfokuskan kepada diri kita, fokuskan kepada keadaan sekitar, tapi mari kita memfokuskan diri kepada Allah dan kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Boleh mengingatkan kami kembali, boleh memperbaharui kami, dan kiranya Tuhan juga menolong, berkatilah jemaat-Mu, sehingga kami bukan hanya berfokus kepada orang, tapi kami boleh berfokus kepada-Mu ya Tuhan. Dengan mata kami memandang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang perlu kami tinggikan, bukan diri kami. Kiranya Tuhan menolong jemaat-Mu, gereja di tempat ini, agar mereka boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan fokus kepada program pelayanan, bukan fokus kepada orang-orang tertentu, tapi adalah berfokus kepada-Mu ya Tuhan. Segala kemuliaan adalah bagi-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih firman yang telah disampaikan oleh Boksu Simon Chandra. Biarlah firman ini yang kita dengarkan boleh menjadi rema dan kekuatan dalam hidup kita. Amin. Untuk itu pada saat ini mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan melalui transfer di bawah link ini. Mari kita nyanyikan sama-sama Mana-mana Tuhan Panggil. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja terus di ladang Tuhan. Saya kerja, terus di ladang Tuhan. Saya kerja, terus di ladang Tuhan. Tuhan panggil aku ada. Tuhan panggil aku ada. Tuhan panggil aku ada. Tuhan panggil
我必再去建立今天工作。Saya kerja terus di ladang Tuhan. Saya kerja terus di ladang Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak Yesus, hari ini kami boleh memberikan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan semuanya Tuhan, kiranya Engkau boleh menerimanya dengan hati kami yang boleh tulus Tuhan. Dan biarlah persembahan ini Tuhan boleh dipakai melalui gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah menjadi berkat buat setiap orang yang membutuhkan dan boleh memperluas kerajaan-Mu di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan persembahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami ingin menaikkan setiap doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa. Tuhan kiranya Engkau mengetahui dengan kondisi pandemi saat ini Tuhan, ada begitu banyak orang-orang mengalami kesulitan, ada banyak orang-orang yang mengalami kesusahan Tuhan. Tapi kami percaya Allah, bahwa Engkau Allah yang maha kuasa. Tuhan, Kau sudah menebus bangsa Indonesia ini dengan darah-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan sendiri akan memampukan bangsa ini. Kau akan memimpin Indonesia untuk keluar dari setiap krisis Tuhan, baik itu krisis ekonomi, krisis perpolitikan Tuhan, dan krisis mental Bapa yang tidak pernah bangun dari dulu Tuhan, dan yang belum mengerti akan kasih-Mu. Tuhan, kami berdoa berikan rasa takut akan Tuhan kepada pemimpin kami. Kami menyerahkan untuk Presiden kami Jokowi ke dalam tangan Tuhan, dan juga berserta setiap jajaran kabinetnya. Tuhan memberikan mereka hikmat, roh bijaksana-Mu untuk memimpin bangsa ini ya Bapa, supaya bangsa ini Tuhan boleh bertekuk lutut di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk garda terdepan yang saat ini sedang berjuang untuk penderita virus corona. Kami berdoa untuk dokter, suster, dan setiap tim medikal Tuhan yang ada di rumah-rumah sakit. Tuhan menyertai mereka dan keluarga mereka harus ditinggalkan demi tugas. Tuhan menolong, memberikan proteksi atas hidup mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk penelitian, untuk vaksin Tuhan yang hampir selesai. Kami berdoa supaya Tuhan turut campur tangan, supaya Tuhan boleh menyertai sehingga vaksin ini boleh bisa dikeluarkan dan diedarkan tepat pada waktunya. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami Wesley Methodist Church. Tuhan menyertai gereja ini ya Allah. Tuhan menyertai gembala sidang kami, Reverend Simon Tuhan, dan juga Evangelis Lili Chandra. Tuhan juga menolong setiap para majelis yang melayani gereja ini. Ya Tuhan, kiranya akan memurnikan motivasi kami. Tuhan akan memurnikan hidup kami, supaya kami sungguh boleh layak dipakai oleh Tuhan menjadi alat-Mu. Kami berdoa supaya gereja ini boleh dikembalikan kepada visi gereja yang mula-mula Tuhan, yaitu gereja yang sungguh membawa jiwa datang kepadamu, gereja yang memperjuangkan firman Tuhan dengan baik dan benar, gereja yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya memberitakan kesenangan untuk manusia Bapa. Tuhan, kami juga ingat untuk setiap hamba-hamba-Mu saat ini yang melayani di seluruh dunia. Tuhan menolong ya Bapa, supaya mereka Tuhan yang saat ini mengalami kesulitan, baik itu ekonomi, income yang kurang Tuhan, kira Tuhan berkati mereka Bapa, supaya mereka tetap bisa meneruskan pekerjaan Tuhan, karena kami tahu ya Allah, Kau memanggil dan Kau akan menolong mereka dan melengkapi mereka. Tuhan, kami juga berdoa setiap saudara-saudari kami yang sakit saat ini, Tuhan menyertai dan memberikan kekuatan. Kami juga berdoa untuk pasangan yang sedang menantikan kelahiran bayi mereka. Tuhan menolong untuk Evangelis Brema Tuhan, maupun untuk saudari Lia. Tuhan menyertai mereka supaya bayi di kandungnya pun boleh sehat. Tuhan menolong sehingga mereka boleh memiliki bayi dengan sehat dan juga boleh deliver the baby tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap doa kami ke dalam tangan-Mu, sampai Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami
Bersama-sama kita akan doa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Doa berkat oleh Reverend Simon. Let us stand, mari kita bangkit berdiri. Let us receive the blessing from God. Kita akan terima berkat dari Tuhan. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of Father, the communion of the Holy Spirit be with you all from now and forevermore. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, penyertaan kekuatan dari Roh Kudus, boleh memberkatimu mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, penyertaan kekuatan dari Roh Kudus, boleh menyertaimu, memberkatimu, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.